Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Geologinet. Teman-teman geologis, kalau mau kuliah lapangan atau mapping, biasanya kan suka bingung ya, harus bawa apa aja. Terutama buat maba nih, yang baru kenal geologi banget. Pasti segala macam peralatan dibawa, udah kayak naik gunung aja, bener gak? Nah, kali ini Geologinet bakal berbagi alat apa aja yang harus kamu bawa saat mau mapping geologi ke lapangan. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, ini adalah palu geologi. Alat ini wajib dan harus kalian bawa, mau itu palu geologi yang beku atau yang sedimen. Nah, kenapa sih harus dibawa dua-duanya gitu? Karena palu ini multifungsi banget. Selain buat motek sampel, apa istilahnya hand specimen lah, hand specimen kita sering gunain buat skala singkapan, terus buat ngukur ketebalan secara dadakan. Nah, di sini biasanya kalau kalian mapping di lingkungan vulkanik, wajib bawa palu jenis beku. Karena gagang yang agak panjang biasanya lebih efektif saat kita mau hand specimen atau ngambil sampel batuan beku ya, sampel batuan beku, terutama batuan vulkanik. Biasanya juga kalau saya biasanya batu pahat, bawa pahat juga buat alat tambahan inilah, tenaganya biar agak kuat. Nah, terus kalau untuk di sedimen ya bawa palu sedimen. Begitulah. Jadi palu sedimen itu ujungnya agak memipih kan ya, ujung sebelah kanan apa sebelah kiri lah, agak memipih. Fungsinya juga sesuai buat ngambil singkapan yang lunak seperti batu pasir atau batuan lempung dan sedimen lainnya. Atau bisa juga sih kalau buat piroklastik aman-aman aja dia, bisa dipakai juga. Terus sebaiknya sih kalau ke lapangan jangan dibawa salah satu ya. Kalau punya dua, lebih baik kalian bawa dua-duanya. Karena biasanya di coupling tuh tidak selalu kita menemukan sedimen semua. Enggak, kadang-kadang kita menemukan batuan sedimen, batuan beku, bahkan kita bisa menemukan batuan metamorf di lapangan. Jadi kalau mimin kalau saya prediksi atau bukan prediksi sih, kalau saya wajib bawa dua-duanya lah. Itu ya, itu yang pertama. Adalah kompas geologi. Nah, ini lu wajib banget bawa, pokoknya wajib banget lu bawa karena ini kunci kesuksesan saat mapping di lapangan sedimen. Selain ngitung strike depth dari miringan lapisan batuan, biasanya saya gunain buat ngitung kekar. Juga alternatif kalau saya tersesat saat di lapangan. Kalau saya biasanya pakai teknik nembak titik biar tahu posisi di peta di sebelah mana. Nah, itu sangat efektif banget sih. Tapi perlu latihan banyak buat sampai ke arah situ. Yang ketiga, GPS sih menurut saya wajib juga, karena ya kita bisa lebih efisien buat dapatin lokasi, plot singkapan dan track saat kita mapping. Biasanya saya gunakan ini saat sebelum mau berangkat ke lokasi mapping. Jadi kita bikin dulu beberapa waypoint di GPS-nya sesuai dengan tujuan formasi batuan yang bakal kita datengin. Nah, nanti pas kita tracking ke lokasi, kita pastiin tuh bener nggak datanya yang di peta geologi sama di lapangan. Kalau buat maba sih ini bisa jadi lebih cepat dan efisien. Pokoknya selama ada teknologi ya kita gunain sebaik-baiknya lah, semaksimal-maksimalnya gitu. Terus yang keempat, peta. Nah ya, peta nih. Kenapa sih peta juga harus wajib kita bawa? Terutama peta topografi ya, peta topografi. Ya biasanya sih kalau teman-teman saya di lapangan mau peta topografi, peta geologi, peta hidrologi, peta-peta yang lain lah, terserah lah. Mau peta-peta apapun ya punya fungsinya masing-masing. Tapi kalau buat mapping geologi, saya bawa dua peta, peta topografi sama peta geologi. Kalau peta topografi cukup diisi sama kontur dan juga jalur aliran sungai, itu wajib diisi. Terus buat peta geologi ya kita bawa buat referensi di lapangan lah. Itu yang keempat. Terus yang kelima, ini kita bawa buku tulis lapangan sama kamera. Gunanya buat apa? Ini penting buat dokumentasi kita.
Satu, buku lapangan kita gunain buat dokumentasi singkapan. Satu, singkapan, deskripsi batuan, deskripsi apa istilahnya kekar ataupun strike deep gitu. Terus kamera buat dokumentasi foto, buat kita nanti nyusun laporannya seperti apa gitu kan. Kalau kita mapping nggak mungkin cuma peta aja yang kita tampilin, tapi pasti ada laporan-laporan, ada foto-fotonya ya gitulah. Terutama maba buat nginget-nginget singkapan ini di sebelah mana, biasanya kayak gitu. Nah terus yang terakhir nih, yang keenam atau yang terakhir, kalian wajib bawa aksesoris lapangan kayak plastik sampel. Itu bentuknya sih kayak plastik obat ya, cuma agak gedean lah. Terus spidol permanen buat nandain sampel nomor berapa, tanggal berapa, di mana gitu ya, jenis batuannya apa, bisa juga di situ. Terus loop biasanya saya gunain buat deskripsi batuan makroskopis, itu saya gunain, sama komparator itu buat kita perbandingan lah, apa ini pasir kasar, pasir halus, itu kita bisa bedain kerakal, kerikil, di situ kita bisa bedain. Terus pulpen kekerasan batuan, ini juga aksesoris yang bisa kita bawa sih, kita bisa tahu kekerasan skala MOHS-nya berapa dia, apakah kuarsa 7 kan, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ini kuarsa berapa nih, kita bisa ukur pakai pulpen itu, oh ini skalanya 7, nah kayak gitu. Terus kalau lagi mapping di lingkungan sedimen, terutama yang banyak batu karang atau alias apa ya, kalsit lah, batuan kalsit, biasanya bawa HCl. Nah ini buat maba efektif banget sih menurut saya. Buat maba kalau ke lingkungan sedimen, kita ini batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf, atau batuan apa ya, nah tinggal kita kasih tetesan HCl pas di lapangan. Kalau istilahnya sih ngejeos kalau istilahnya, tapi ya nggak tahu lah kalau istilah yang lain ya. Cuma kalau ketika saat suatu batuan yang tereaksi dengan HCl, biasanya terjadi reaksi ya, ada seperti apa busa-busa gitulah ya. Ini efektif banget buat deskripsi batuan, terutama buat maba. Oke, itu aja sih ya beberapa alat geologi yang biasanya saya bawa saat mapping. Kalau ada yang mau nambahin, langsung OTW kolom komentar aja. Jangan lupa subscribe channel Geologi Net dan share ke teman-teman kamu jika artikel ini bermanfaat.